9 ingin mempresentasikan hasil proyek kewirausahaan yang kami buat. Kita langsung mulai saja. Di sini proyek kewirausahaan yang kita ambil, judul usahanya yaitu Klinik Bebas Gula. Gambar di sampingnya itu logo dari klinik usaha kita. Kemudian visi, misi, dan usaha Klinik Bebas Gula. Visinya menjadi perusahaan yang mandiri dalam bidang kesehatan berbasis teknologi, unggul, bermutu, dan terpercaya, serta mengutamakan kasih dan nilai-nilai kemanusiaan dan berguna bagi masyarakat. Dan visinya yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan meningkatkan profesionalitas SDM. Yang kedua, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, dan yang terakhir memberikan pelayanan secara profesional. Kemudian tujuan usaha dari Klinik Bebas Gula ini, yang pertama tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan luka diabetes dan masyarakat Indramayu dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh berobat keluar kota, karena pelayanan diabetes ini salah satu yang akan menjadi unggulan di Indramayu. Kemudian kunci keberhasilannya, yang pertama komitmen yang kuat, kedua fokus pada kepuasan pelanggan, jadi kita mengutamakan kepuasan pelanggan, terus tim yang solid dan konsistensi. Konsistensi ini maksudnya kita semisalkan pelayanannya dari awalnya udah kayak gitu, ya kita harus kayak gitu terus, nggak boleh dikurangin atau dilebih-lebihin. Selanjutnya, kepemilikan Klinik Bebas Gula ini dimiliki oleh Dea Roslita, Muhammad Mufti Arifin, dan Safitri Fadila. Kemudian gambaran usaha, gambaran awalnya identifikasi target pasar, kemudian memperkerjakan staf, dan menawarkan pelayanan home care. Nah, menawarkan pelayanan home care ini, kalau misalkan ada pasien yang ke klinik kita menawarkan apakah mau pelayanan di rumah atau mau tetap datang ke Klinik Bebas Gula kita ini. Selanjutnya fasilitas dan lokasi. Nah, fasilitasnya yaitu di Klinik Bebas Gula ini ada lahan parkir, ruang tunggu, ruang farmasi, ruang periksa, ruang tindakan dan bedah, dan ruangan bedah. Kemudian lokasinya ada di Indramayu Kota, dekat dengan Bundaran Kijang, samping Universitas Wiralodra Indramayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Mufti Arifin. Baik, di sini ada gambaran layanan. Dengan dedikasi penuh, Klinik Diabetes kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berorientasi pada pasien, mulai dari pemeriksaan awal hingga perawatan jangka panjang. Tim medis kami yang berpengalaman akan membimbing setiap pasien dengan pengetahuan yang mendalam tentang diabetes. Kemudian gambaran persaingan, gambaran pemasaran. Klinik Bebas Gula ini memiliki persaingan, yaitu Klinik Arum Care yang berada di Cirebon. Tetapi kami optimis kalau Klinik Bebas Gula kami lebih maju karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas pelayanan kami. Terus ada inovasi dan teknologi, harga dan biaya, tempat klinik, transportasi dan jumlah penduduk, terapi dan tambahan. Kemudian ada rencana pencapaian. Yang pertama, membangun bersama dengan ahli endokrinologi dan tim medis berpengalaman. Kemudian ada menyusun program edukasi bagi pasien dan keluarga tentang manajemen diabetes. 3, mengadakan program pencegahan terkait gaya hidup, nutrisi, dan faktor risiko lain yang berkaitan dengan diabetes. 4, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengelolaan diabetes. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan. Terus ini produknya teknologinya menerapkan teknologi. Yang pertama Tubeless Omnipod 5. Terus yang terbarunya ada Dexcom G7. Kemudian ada masa depan layanan. Masa depan layanan pada Klinik Bebas Gula adalah dengan menggunakan dan melibatkan teknologi terbaru sehingga menjamin untuk terus berkembang dan bertahan lama. Teknologi terbaru yang digunakan akan terus diminati masyarakat di masa yang akan datang.
Terus ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi 3 variabel, yakni berdasarkan geografis atau lokasi, berdasarkan demografis atau usia, segmentasi psikografik. Terus ada ringkasan analisis usaha. Yang pertama ada SWOT. Yang pertama S, keahlian medis, mengurangi adanya tingkatan amputasi, layanan home care. Yang kedua ada W, kurangnya sumber daya masalah keuangan. Yang O, mudah diakses, belum ada klinik perawatan luka di sekitar lokasi tersebut, pasien home care yang belum tertangani. Terus yang T-nya, muncul klinik baru dengan berbagai metode, ada klinik dengan biaya terjangkau. Terus ringkasan analisis pasar. Yang pertama ada distribusi. Pendistribusian untuk klinik bebas gula dapat melibatkan penyediaan peralatan medis, obat-obatan, dan informasi edukatif tentang manajemen diabetes. Persaingannya, banyak klinik bersaing untuk memberikan layanan terbaik, inovasi pengobatan, dan pemahaman mendalam mengenai manajemen diabetes. Terus pesaing utama. Yang pertama ada persaingan utama untuk klinik bebas gula melibatkan beberapa faktor, antara lain pertama pendekatan pengobatan yang efektif, kedua spesialis ahli diabetes, 3 layanan holistik, keempat teknologi pemantauan. Kemudian dibacakan oleh Mas Abiti. Selanjutnya ada ringkasan strategi dan implementasi. Yang pertama, strategi produk. Strategi layanan yang akan diberikan oleh klinik bebas gula adalah yang pertama, pelayanan lengkap dan potongan harga. Yang kedua, strategi harga. Yang pertama, paket reguler. Yang kedua, paket platinum. Yang ketiga, paket diamond. Ketiga adalah strategi distribusi. Strategi distribusi atau strategi pelayanan adalah berkenaan dengan penentuan saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan barang dan jasanya hingga sampai di tangan konsumen. Yang pertama, administrasi digital. Yang kedua adalah konsultasi online. Selanjutnya adalah strategi promosi. Yang pertama, self promotion. Yang kedua, digital marketing. Yang ketiga, poster dan spanduk. Yang keempat, sponsorship. Yang terakhir adalah iklan. Baik, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama adalah pemilik klinik bebas gula. Terus di bawahnya ada penanggung jawab manajer klinik bebas gula. Terus dibagi menjadi 4. Yang pertama, admin dan keuangan. Di admin dan keuangan itu ada pendaftaran, rekam, kasir, dan keuangan. Yang kedua adalah pelayanan medis. Pelayanan medis itu ada ruang periksa, ruang bedah, ruangan bedah, sama home care. Yang ketiga adalah tim medis. Tim medis di dalamnya itu ada dokter, perawat, dan apoteker. Yang keempat adalah penunjang medis, yang di dalamnya ada apotik dan limbah medis. Selanjutnya ada tim manajemen. Yang pertama adalah pemilik bebas gula. Yang kedua adalah manajer operasional klinik bebas gula. Yang kedua adalah admin dan keuangan, pelayanan medis, tim medis, dan penunjang medis. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Yang pertama adalah perekrutan yang berkompeten dan bidang diabetes. Perekrutan yang kompeten dalam bidang diabetes, perencanaan SDM memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi diabetes, keahlian dalam mengelola penyakit ini, dan pemahaman teknik mengenai inovasi dalam perawatan diabetes. Yang kedua adalah pembentukan tim untuk memberikan pelayanan kesehatan yang holistik kepada pasien dengan diabetes. Pembentukan tim untuk memberikan layanan kesehatan yang holistik kepada pasien dengan diabetes dalam perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan pendekatan menyeluruh terhadap perawat. Tim yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan seperti dokter, perawat, dan pendidikan diabetes dapat menyediakan pemahaman yang luas tentang kebutuhan pasien. Terus ada perencanaan uang. Yang pertama adalah estimasi biaya pembangunan.
seperti bahan penggunaan tenaga kerja, perizinan, peralatan. Selanjutnya, bandingkan harga dari beberapa penyedia untuk mendapatkan perkiraan yang realistis. Yang kedua adalah peralatan medis. Ini identifikasi peralatan medis yang diperlukan. Tentukan apakah akan dibeli atau disewa. Dan perhatikan biaya operasional tersebut, pemeliharaan dan pelatihan personel. Ada biaya operasional harian serta dana cadangan keperluan tak terduga. Baik. Baik, presentasi dari kelompok 4 hasil pemaparan proyek kewirausahaan mungkin hanya sampai sini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang di klik kami. Kita